baik. Eee, nah ini kan ya probation. Kalau seandainya permanen itu masa 3 bulan, sedangkan kalau kontrak itu tidak diperbolehkan. Kemudian pendaftaran ya, jadi memang dari dulu memang sudah ada persyaratan, ini bukan hal yang baru. Kalau, PKWT itu memang ada persyaratan untuk didaftarkan di kantor, Sudinaker ya atau Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan kalau permanen itu tidak perlu, ya. Ini cukup straightforward. Nah, ini mungkin yang menarik nih ya. Mmm, Seperti saya diskusikan di awal, perbedaan utama antara karyawan kontrak dan permanen adalah di uang PHK-nya, di uang pengakhiran hubungan kerjanya, tuh ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ketahui sekarang bahwa karyawan kontrak itu sekarang itu dengan adanya Omnibus Law itu seperti derajatnya naik, ya. Jadi karyawan kontrak derajatnya naik, sedangkan karyawan permanen derajatnya turun. Kalau saya bilang begitu, sekarang itu kita adanya kompensasi. Jadi ini uang baru nih buat karyawan kontrak yang nggak ber nggak yang nggak yang dulu tidak pernah ada gitu ya. Nah, kalau sekarang karyawan permanen itu kan sebagaimana Bapak Ibu ketahui, besarnya uang pesangon itu turun ya, turun dibanding yang dulu, gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail, kita bicara tentang kompensasi ya. Ini diintroduce oleh Omnibus Law kita dan PP 35 gitu. Bagaimana sih cara menghitung kompensasi? Ya, nanti saya akan discuss, in detail di slide sebelumnya, cuma saya akan sekarang ini mau menghitung bagaimana kompensasi itu, dikalkulasikan. Pertama, kompensasi berlaku apabila karyawan kontrak telah bekerja minimal 1 bulan, ya. Jadi formulanya adalah seperti THR, formulanya adalah masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Itu adalah formulanya. Jadi kalau kerjanya tentunya lebih dari 12 bulan, dapatnya 1 bulan gaji, kalau kurang dari 12 bulan, itu dapatnya pro rata, ya, dengan menggunakan, kalkulasi ini sebagai perhitungannya, gitu. Nah, kemudian kapan sih kompensasi itu dibayarkan? Ini yang menarik. Pertama, pada saat berakhirnya PKWT, ya. Jadi beda kayak dulu nih, kalau dulu pada waktu kita membayar, PKWT berakhir, kita tidak perlu bayar apa-apa. Kalau sekarang kontrak berakhir, kita perlu bayar kompensasi, ya, itu. Kedua, pada saat extension diperpanjang. Bayangkan, even si PKWT ini mau diperpanjang, let's say Robert itu dikontrak setahun, kemudian akan diperpanjang lagi untuk another 1 year, untuk another 1 tahun lagi gitu ya. Sebelum, masa perpanjangan itu dilakukan, maka kompensasi wajib dibayarkan terlebih dahulu. Nah, itu penting, ya kan? Nah, yang ketiga pada saat terjadinya early termination. Nah, jadi contohnya Robert itu PKWT 2 tahun, tapi pada waktu baru berjalan setahun, diakhiri, ya, either di-terminate oleh perusahaan atau Robert resign, ya. Nah, meskipun Robert resign, ini uang kompensasi tetap wajib dibayarkan oleh perusahaan. Bayangkan ya. Jadi ini kayak guaranteed bonus sebenarnya. Ya, maka kenapa saya bilang, wah ini derajatnya karyawan kontrak seperti kayak dinaikkan nih, itu kan dengan adanya Omnibus Law. Nah, terkait perhitungan masa kerja itu bagaimana? Pak, kalau saya sudah bekerja 5 tahun, itu apakah sekarang saya sudah berakhir, apakah saya dihitung 5 tahun, Pak? Jadi 5 bulan gaji? Jawabannya adalah masa kerja dihitung sejak dimulainya Omnibus Law. Jadi sejak 2 November 2020. Untuk masa kerja untuk PKWT yang sudah dimulai sebelum dikeluarkannya Omnibus Law, maka masa kerjanya hanya dihitung sejak 2 November 2020, yaitu pada saat Omnibus Law dikeluarkan. Ada yang bertanya? Nah, mungkin sebelum bertanya ya, ini sebelum tanya, nanti biar sekalian. Nah, ini, untuk karyawan kontrak yang saya sebutkan, kontrak expiry kompensasi, kontrak extensions kompensasi, early terminations ya, kompensasi, dan juga gaji karyawan sampai berakhirnya masa kontrak, ya. Jadi ketentuan pasal 62 Undang-Undang Liberal itu masih berlaku, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada early terminations itu, uang ganti rugi sebesar gaji karyawan selama masa kontrak tak berlaku, kecuali dikecualikan apabila memang berakhirnya itu karena hal-hal tertentu sebagaimana diatur di dalam PKWT. Ya, contohnya nih, Robert kerja setahun ya, PKWT-nya 2 tahun, Robert baru kerja 3 tahun,
terus Robert tidak masuk atau kinerjanya buruk segala macam, bukan berarti saya di PHK, wah tiba-tiba karir perusahaan wajib membayar sisa kontrak, itu kan nggak fair, ya. Nah, tentunya kalau memang ada kesalahan dari pihak karyawannya memang ada isu performance atau melakukan kesalahan yang berat atau apapun itu gitu ya, itu bisa dikecualikan, itu bisa kita atur dalam PKWT, hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja tanpa ada kewajiban perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar gaji karyawan untuk sisa kontrak. Mohon dicatat, ini juga berlaku untuk karyawan. Karyawannya mengundurkan diri, karyawannya juga wajib bayar ganti rugi. Nah, itu dia, ya. Jadi, kalau karyawannya let's say bekerja PKWT 2 tahun, baru kerja setahun, kemudian resign, itu secara teori, sekali lagi secara teori, wajib membayar ganti rugi ke perusahaan sebesar sisa kontrak 12 bulan gaji, gitu ya. Nah, kalau permanen itu ada 4 komponen, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang dan uang pisah. Formulanya tergantung alasan PHK-nya. Nah, kita sekarang bicara mengenai topik berikutnya, yaitu PHK atau berakhirnya hubungan kerja. Gitu ya. Pertama, tidak ada PHK sepihak di Indonesia. Satu. Kedua, kita harus kita harus mengetahui atau harus menentukan alasan PHK dari awal untuk bisa kita menentukan besarnya uang PHK. Karena masing-masing alasan itu mempunyai besaran uang PHK yang beda-beda. Kalau ada isu performance, itu beda. Kalau itu meninggal, pensiun, efisiensi, nah itu beda-beda semua. Kalau di penjara, itu beda-beda. Jadi kita harus menentukan apa sih alasan PHK supaya kita bisa menentukan uang PHK yang proper. Gitu. Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan, ya, apabila tidak ada mutual terminations untuk mengakhiri hubungan kerja, maka prosedur untuk mengakhiri hubungan kerja wajib dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah prosedur untuk penyelesaian hubungan, untuk penyelesaian PHK ya, sesuai dengan mekanisme peraturan ketenagakerjaan kita. Pertama adalah surat PHK, surat pemberitahuan PHK, yang biasanya diberitahukan oleh perusahaan kepada karyawan. Apabila karyawan tidak setuju, maka dalam waktu 7 hari, ya, itu wajib memberikan surat penolakannya, tidak persetujuannya kepada perusahaan. Nah, kemudian para pihak itu enter into melaksanakan bipartit, negosiasi bipartit, gitu ya. Nah, tetapi kalau apabila setuju, maka memang kami selalu menyarankan para pihak itu menandatangani perjanjian bersama untuk mengakhiri hubungan kerja. Tapi sekali lagi, kalau tidak sepakat, maka kita next ke apa namanya ke tahap berikutnya, yaitu bipartit, yaitu negosiasi antara perusahaan dan karyawan. Ya. Jadi di surat notifikasi ini ada alasan PHK dan besarnya uang pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Kalau nggak sepakat, kita ke tahap berikutnya yaitu bipartit, yaitu negosiasi antara karyawan dan juga perusahaan. Nah, di akhir negosiasi bipartit ini, maka para pihak harus membuat risalah bipartit ya. Bipartit bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, atau hanya sekali, tergantung bagaimana kondisi atau bagaimana negosiasinya antara para pihak. Apabila sukses, berhasil, maka para pihak tanda tangan joint agreement atau tadi saya bilang PB atau perjanjian bersama mengakhiri hubungan kerja. Apabila tidak sepakat, tidak ada kesepakatan atau gagal, maka salah satu pihak bisa mengajukan mediasi atau konsiliasi di kantor Sudinaker setempat dengan biasanya mencantumkan risalah bipartit yang menandakan bahwa bipartit itu gagal. Nanti itu mereka akan memberikan pilihan konsiliasi atau mediasi. Itu sebenarnya sama aja nih apa namanya, sama aja prosesnya. Hanya bedanya itu kalau mediasi itu mediator yang menengahi, which is mediator itu biasanya pejabat di dalam Sudinaker setempat. Kalau konsiliasi itu biasanya oleh konsiliator. Kan. Nah, konsiliator itu biasanya pihak ketiga tuh. Pihak ketiga biasanya ada fees-nya gitu ya. Kayak gitu. Nah, sekali lagi apabila ada kesepakatan, nanti para pihak itu tanda tangan PB. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan juga, dalam sesi mediasi atau konsiliasi, maka si mediator atau konsiliator itu mengeluarkan rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini tidak mengikat.
salah satu pihak atau kedua belah pihak itu bisa setuju atau tidak setuju dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh mediator atau konsiliator. Nah, apabila gagal, maka satu pihak bisa mengajukan ke tahap berikutnya, yaitu ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Sama juga apabila ada sepakat, apabila setuju, atau apabila putusan PHI itu disepakati kedua belah pihak, maka enter into PB. Tetapi kalau juga tidak ada kesepakatan, maka ke Mahkamah Agung bisa kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tahap akhir ya dalam proses ini gitu. Nah, meskipun teorinya ini berakhir selama 140 hari kurang lebih, tapi pada kenyataannya ini bisa sampai setahun atau bahkan lebih ya, atau 2 tahun. Di mana selama masa ini kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Karyawan tetap bekerja dan juga perusahaan tetap wajib membayar benefit seperti biasa. Tuh. Ada yang mau tanya sampai sejauh ini? Oke, ada teman-teman ada yang ingin bertanya untuk terkait dengan dispute ya, yang ini ya Pak ya? Iya, betul. Kalau belum ada tapi bukan bicara yang ini Pak. Sebentar. Ini harus dicantumkan di mana ya Pak Robert? Apakah harus di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerjanya? Ini sih sebenarnya nggak perlu diatur, Pak. Ini kan sebenarnya kita hanya bisa bilang bahwa proses penyelesaian hubungan kerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku, gitu aja sih, Pak. Karena ini Oke. by law. Jadi mau nggak mau memang ini semua harus harus mengikuti prosedur ini, Pak. Oke, oke. Kita gunakan peraturan yang ada aja ya, Pak ya. Betul, Kalaupun mau digunakan mungkin di aturan terpisah gitu ya, Pak Robert ya. betul. Ya. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan mungkin agak sedikit nggak sesuai dengan yang dibahas, tapi nggak apa-apa. Ini dari Pak Ali Akbar. Apabila dalam PKB diatur bahwa usia pensiun untuk PKWTT adalah 56 tahun, dalam hal pegawai ingin dipekerjakan balik, ini kurang lebih seperti yang tadi Pak, ingin Ya. dipekerjakan balik, solusi terbaiknya apa? Apakah bisa di PKWT-kan, atau mungkin tadi ada option dari Pak Robert diangkat sebagai konsultan, dan lain-lain. Silakan Pak Robert mungkin di Ya, mungkin Pak Ali ini in short aja, kan tadi sudah kita bahas ya. Pertama, kita kalau mau dipekerjakan kembali, maka biasanya saya menyarankan kedua belah pihak itu sepakat untuk memperpanjang usia pensiun. Ya, dari 56, biasanya jadi 57 tahun, atau 8 tahun, tergantung kesepakatan, gitu kan. Nah, apa namanya, kalau PKWT, sekali lagi tergantung apakah nature of work-nya memang bisa di PKWT-kan. Ya, kalau bisa di PKWT-kan, tergantung durasinya, kebutuhan. Ya, jadi nanti kita menggunakan mekanisme yang berdasarkan waktu atau saya pekerjaan gitu ya Pak ya. Nah opsi lain tadi juga mau tanda tangan ini Pak, sorry, kalau opsi lainnya adalah sebagai konsultan, dia bukan karyawan gitu ya. Mungkin disclaimer aja, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya untuk hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, takutnya saya tidak enak dengan yang karyawan dengan semua yang lainnya. Silakan Ya. nanti kalau kita perlu japri, kita bisa diskusi individual ya, kali ya, bisa nanti Bapak catat email saya atau handphone saya di akhir sesi ini gitu. Oke. Terima kasih Pak Ali Ya, pertanyaannya. Kemudian lanjut ke Pak Sutiono. Wah, ini teman saya nih Pak Sutiono. oke. Maaf Pak, kalau PKWT-nya memutuskan sepihak gitu Pak, jadi karyawannya yang memutuskan, apakah ada kewajiban harus membayar kompensasi ke perusahaan? Oke, kita bicara kompensasi ya. Hmm. Again, ada dua hal nih, kompensasi sama uang ganti rugi. Itu beda ya. Kompensasi yang baru, ganti rugi itu yang sisa kontrak. Jadi gini, kalau ada karyawan kontrak bekerja 2 tahun PKWT-nya, ya, dan dalam waktu baru setahun, si karyawannya Baik. mengundurkan diri, resign. By law, si karyawan wajib bayar uang ganti rugi sebesar 12 bulan gaji kepada perusahaan, dan perusahaan wajib membayar uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji kepada karyawan. Nah, itu. Ya. Jadi ada dua nih, karyawan yang resign berarti satu, karyawan wajib membayar ganti rugi ke perusahaan sebesar sisa kontrak, which is 12 bulan gaji. Dan kedua, perusahaan wajib membayar kompensasi sebesar 1 bulan gaji kepada karyawan kontrak tersebut. Itu Pak Suryono. Pak Sutiono, mudah-mudahan kejawab ya Pak Sutiono. Kemudian Ya Pak, terima kasih. oh ya, izin Pak Badrol itu Bapak kayaknya taruh di handphone mungkin atau unmute ke unmute itu Pak Badrol. Oke, mudah-mudahan udah enggak ya. Kemudian ke Bu Brigita Olivia, mohon izin bertanya Pak, apakah perbedaan PHK dengan mutual termination agreement? Silakan Pak Robert. Jadi gini, kalau kita gini, kalau gini, tahap awal
apabila ada PHK, itu kan pasti kan kita adanya surat notifikasi ya, tadi saya bilang itu kan. Kalau ada kesepakatan untuk mengakhiri hubungan kerja, ya, jadi kan kalau kita bersepakatan, kita nggak perlu dispute, ya kan. Kalau ada kesepakatan, kita kan nggak perlu melalui proses ini, the whole process, gitu ya. Nah, kalau ada kesepakatan, maka para pihak itu wajib atau bisa saya sarankan untuk tanda tangan MTA, Mutual Termination Agreement, atau perjanjian bersama untuk mengakhiri hubungan kerja, gitu, Bu. Tapi, kalau tidak ada kesepakatan, maka mau nggak mau proses ini perlu dijalankan, ya. Tetapi, let's say di bipartit ternyata ada kesepakatan, ya udah, dikira kan kita nggak perlu lanjutkan ke mediasi atau ke PHI bahkan, maka tanda tangan MTA. Tetapi, kalau seandainya di bipartit itu gagal, kita maju ke mediasi, mediasi berhasil, tanda tangan MTA atau PB atau joint agreement, kayak gitu, Bu. Bu Brigit, kira-kira kejawab Bu Brigit? Oke, udah kejawab. Oke. Ada yang berangkat tangan ini Pak Joni, mungkin silakan Pak Joni di unmute, mungkin ingin bertanya langsung, silakan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak Putra. Mohon izin Pak Putra. Ya, Silakan Pak. salam kenal Pak Robert ya. Saya menyimak Kenal, Pak ya. dari tadi yang awal terkait dengan posisi direktur dan sekaligus sebagai employee Pak ya. Nah, secara law untuk employee itu sudah ada aturannya Pak ya, dan berkekuatan hukum. Nah, kemudian untuk yang tadi Bapak sampaikan idealnya harus lepas dulu posisi employment-nya, kemudian di-hire oleh perusahaan Pak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kekuatan hukum terkait dengan agreement yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban Pak, apabila nanti di kemudian hari itu ada dispute Pak antara direktur yang sudah memang tidak lagi sebagai karyawan di dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana idealnya terkait dengan karyawan yang mendapatkan agreement namun dia tidak mendapatkan kontrak secara hard copy ya Pak ya. Artinya dia hanya disuruh tanda tangan, kemudian kontrak itu diambil kembali oleh perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana idealnya terkait dengan penjelasan yang disampaikan terkait dengan agreement itu Pak yang diberikan oleh perusahaan, karena ketika kita mendapatkan kontrak, perusahaan biasanya menyuruh kita membaca ya Pak ya, dan tidak menjelaskan, tidak mensosialisasikan gitu kan poin-poin apa saja yang harus diketahui oleh karyawan tersebut. Demikian Pak Robert yang dapat saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Oke, Terima Pak kasih Joni, Pak Putra. Ya, saya agak nggak jelas yang pertama, Pak. Jadi gini, kalau ya, kalau orang itu sudah bukan karyawan, ya, sudah diputus hubungan kerjanya, kemudian dia diangkat sebagai direktur, apa namanya, pada saat jadi kan gini, saya asumsikan status orang ini sudah sebagai direktur saja ya, bukan sebagai ya, karyawan. Pada saat di-remove, tentunya selalu ada possibility si individual ini, direktur ini meminta hak-haknya sebagai karyawan. Itu selalu ada. Dan tapi kan kembali ke pembuktian, ya kan? Apakah posisi dia kuat, apakah dia punya basis melakukan hal itu, ya kan? Nah, let's say memang karena gini, once dia itu bukan karyawan, maka hak dan kewajibannya atau benefitnya segala macam itu kan diatur di dalam perjanjian baru kan. Yang saya bilang, let's say di perjanjian penunjukan direktur. Itu apa aja. Jadi kalau nanti di-remove, hak-haknya diatur ya itu, yang itulah yang perlu kita rujuk kalau ada pemberhentian dia di kemudian hari sebagai direktur gitu. Tapi kalau dia ternyata minta pesangon segala macam, tentunya kita assess lagi nih, dia ada basis apa enggak? Oh, ternyata contohnya saja sudah diputus PHK-nya, dia bukan karyawan, tapi pada prakteknya dia di-treat sebagai karyawan. Dibayarkan THR, BPJS, di-treat as if they are employees. Nah, dalam hal itu tentu ada possibility bahwa kalau apa namanya orang ini menganggap dirinya masih karyawan, ya kan? Tapi kalau seandainya kita sudah proper nih, sudah bukan karyawan, kita nggak men-treat orang ini sebagai sebagai karyawan, jadi direktur doang. Tapi again ini nggak men-stop si individual untuk meminta hak-haknya. Dia bisa nothing tulus mencoba-coba gitu kan. Tapi again at the end, apakah dia bisa menang atau kalah ya tergantung hakim memutuskan ya. Tentunya kalau ya, mereka nggak punya bukti yang kuat, ya tentunya pasti seharusnya dia kalah gitu ya kasarnya gitu ya. Tapi again kalau kita bicara ke pengadilan itu kan banyak hal-hal yang unpredictable ya gitu. Jadi itu tergantung bagaimana penilaian hakim terkait hal ini. Gitu Pak Joni. Kedua kan saya lupa jadi kan. Kedua apa Yang dia? kedua kalau tanpa hard paper Oh, Pak, kontrak hard paper. tanpa Jadi gini, paper. memang itu kembali request kita Pak ya sebenarnya ya.
sebenarnya sih idealnya baik ke perusahaan mau karyawan masing-masing memegang original gitu ya. Nah, jadi memang itu hak kita untuk meminta gitu kan. Memang sulitnya gini, sejujurnya kadang-kadang posisi perusahaan karyawan gini, wah saya butuh kerjaan ya. Nah, itu kan butuh kerjaan, jadi ya kalau nggak dikasih ya udahlah daripada saya nggak kerjaan gitu kan ya. Itu pasti hal yang nggak proper sebenarnya. Tapi memang pada prakteknya sering kayak begitu. Misalnya tergantung sih kalau saya advice ke karyawan, ke teman-teman tentunya ya minta dong gitu kan ininya at least agreement harus dibuat at least 2 kopi, 2 original, 1 di-keep oleh perusahaan dan 1 di-keep oleh karyawan. Nah, sama juga tadi yang ketiga kan kalau dia nggak ngasih kesempatan ya kasarnya jangan mau. Itu ya. Simpelnya teori jangan mau. Kita harus mengetahui secara detail hak dan kewajiban kita di dalam dalam agreement itu. Cuma memang sekali lagi kok biasanya ya udah take it or leave it nih, ya kan? Ada seperti arogansi lah dari perusahaan gitu ya. Nah, memang kalau saya sarankan memang tentunya kita ya diberikan hak untuk untuk mereview terlebih dahulu ya gitu. Tapi again case by case basis saya serahkan ini semua ke karyawan. Memang teorinya kalau nggak idealnya kita meng-keep at least 1 original dokumen dan kita diberikan kesempatan untuk mereview the whole provisions. Begitu Pak Joni. Ya, terima kasih Pak. Yang ketiga Pak. tadi sosialisasi Pak. Banyak Ya, perusahaan itu. nggak melakukan sosialisasi Jadi itu terkait. kan sebenarnya kan kita kan diberikan kesempatan untuk mereview terlebih dahulu kan. Kita mereview karena gini, sebenarnya ini nggak hanya untuk kontrak ya, tapi untuk semua agreement, baik business agreement, cooperation agreement, kita sebagai sebagai satu pihak dalam agreement wajib idealnya harus mereview ya, mereview semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agreement itu. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau nggak ada yang jelas, ditanyakan sampai benar-benar jelas, sampai clear. Sebelum kita, kan gini, intinya kita harus mengetahui dokumen apa yang kita tandatanganin. Itu sih, ya. Karena itu kan mengikat para pihak. Jangan sampai kita tidak tahu nih apa dokumen yang kita tandatanganin. Nah, itu bahaya, ya. Jadi seyogyanya, idealnya kita harus mengetahui hal-hal apa saja, pasal-pasal apa, ketentuan apa yang kita tandatanganin gitu kan, sebelum kita menandatanganin suatu perjanjian. Kalau nggak ada jelas, tanyakan sampai benar-benar clear. Gitu, Pak Joni. Pak Joni, jawab Pak Jon. Iya, Pak Putra, terima kasih. Ya, Oke. mohon maaf ini kameranya saya nggak tampilkan Pak karena ini internetnya tidak stabil Pak. Siap, Terima Pak. kasih. Siap. Salam sehat buat Ya. Pak Joni langsung. Ya. Pak Robert, lanjut Pak. Belum Oke. ada yang bertanya. Silakan Oke, Pak. baik. Oke, nah sekarang tadi kembali lagi ya, mungkin Bapak Ibu udah mengetahui hal ini ya. Ini kan kalau kita karyawan permanen itu ada 4 ya. Pertama uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah gitu ya. Ini adalah komponen uang pesangon. Oke, untuk kurang dari setahun, 1 bulan gaji, ini di-cap untuk 8 tahun atau lebih, sampai dengan 9 bulan gaji. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, Bapak ya, mungkin udah mengetahui ya. Ya, untuk uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, itu 3 ke 6 tahun, 2 bulan gaji, 6 tahun ke 9, 3 bulan gaji, kemudian untuk masa kerja 24 tahun atau lebih, itu 10 bulan gaji di-cap-nya ya. Terus kemudian yang ketiga, uang penggantian hak. Itu seperti kompensasi cuti yang belum diambil ya, sama relokasi jika ada, dan juga kompensasi lainnya sebagaimana diatur dalam employment agreement antar perusahaan jika ada, gitu ya. Nah, yang keempat, uang pisah, itu besarnya uang pisah ditentukan secara internal oleh perusahaan dan biasanya diatur di dalam employment agreement atau di dalam peraturan perusahaan, gitu. Nah, ini adalah the only valid reasons of termination. Ya. Pertama, kita bicara sakit berkepanjangan dan karyawan meninggal. Itu dapatnya 2 kali formula atau dulu istilahnya 2 kali PMTK. Ya, 2 kali uang severance, 1 kali uang long service pay, 1 kali uang penggantian hak. Kalau saya bilang 2 kali itu berarti apa? Berarti kompensasi ini dikali 2. Ya. Contohnya karyawan meninggal, dia sudah bekerja 4,5 tahun di perusahaan. Berarti atau dia sakit berkepanjangan, dia masa kerjanya 4,5 tahun. Berarti untuk masa uang pesangon dapatnya berapa? 8 bulan gaji. Ya.
Untuk uang penghargaan masa kerja dapatnya berapa? 2 bulan gaji, ya, karena 3 ke 6. Nah, untuk penggantian hak tergantung ada cuti apa enggak. Kalau ada sisa cuti, maka bisa di cash out, gitu ya. Itu untuk long term illness atau sakit berkepanjangan yang tidak bisa kerja untuk 12 bulan berturut-turut atau karyawan meninggal. Selanjutnya, pensiun, ya. Pensiun kalau kita bicara undang-undang dulu dapatnya 2 kali juga, sekarang hanya 1,75, ya. Jadi yang uang pesangon dikali 1,75, tuh. Kemudian untuk merger, konsolidasi, pemisahan, akuisisi, kemudian efisiensi untuk menghindari kerugian, kemudian ditutupnya perusahaan bukan karena kerugian, kemudian perusahaan itu ada PKPU bukan karena kerugian, kemudian yang terakhir karena adanya PHK yang diinisiat atau diinisiasi oleh karyawan karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan, dapatnya 1 kali PMPK, ya. Kemudian kalau force major yang tidak mengakibatkan ditutupnya perusahaan, 0,75. Lanjut, akuisisi. Akuisisi, yang diinisiat oleh karyawan karena adanya perubahan terms and conditions yang merugikan karyawan. Kemudian adanya efisiensi efisiensi karena kerugian. Kemudian ditutupnya perusahaan karena rugi, baik secara 2 tahun secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kemudian ditutupnya perusahaan karena force major. Kemudian PKPU karena adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Bangkrut. Kemudian karena performance atau apabila karyawan melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja atau PKB dan karyawan telah diberikan SP, surat peringatan. Itu setengah kali PMTK, setengah kali formula. Sorry Kemudian Pak Robert, kalau ya, pilot berarti di situ ya Pak ya? betul, sini. Kalau Betul. dipilotkan berarti Bangkrut. di sini ya Pak ya? Betul sekali, Pak. Tetap harus Itu. ada kewajibannya Pak ya, tetap Tetap. 0,5 ya. Exactly, Pak. Betul. Sementara perusahaannya udah dipilotkan nggak ada, tetap ada kewajiban itu harus dibayarkan ya Pak? Tetap, betul, Pak. Kan Betul. banyak sekali startup company sekarang yang dipilotkan, Betul. boro-boro Pak, duitnya juga udah nggak ada, katanya udah kebakar semua. Nah, Tapi itu kalau kewajibannya tetap. Jadi gini, Pak. Kewajiban membayar uang pesangon itu salah satu kewajiban yang konkuren yang diutamakan, Pak. Jadi gini, let's say kan gini, kalau perusahaan sudah nggak punya uang, maka mereka wajib wajib menjual semua aset-asetnya, gitu, Pak, ya. Nah, let's say gini, ternyata let's say kewajiban membayar uang pesangon ke karyawan itu 1 miliar, ya. Tapi sisa asetnya tinggal 500 juta, Ya. maka dapatnya itu pro rata, Pak. Jadi mungkin tidak memenuhi setengah kali PMTK, gitu loh, Pak. Itu sih, jadi ada perhitungan nanti, Pak, lebih lanjut, Pak. Gitu. Oke, lanjut Pak Robert. Ya. Nah, ini apabila alasannya itu ada putusan bahwa tadi kan yang saya bilang di awal ada PHK yang diinisiat oleh karyawan karena perusahaan melakukan kesalahan. Nah, kalau ini apabila memang tidak terbukti bahwa si perusahaan melakukan kesalahan, kemudian resign, kemudian mangkir, kemudian alasan mendesak, kemudian karyawan tidak dapat bekerja 6 bulan karena ditahan oleh polisi karena adanya kejahatan pidana yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Kemudian yang terakhir itu apabila belum 6 bulan tapi sudah terbukti melakukan pidana yang mengakibatkan kerugian perusahaan gitu. Nah, itu dapatnya adalah uang penggantian hak dan uang pisah. Sekali lagi besarnya uang pisah itu diatur di dalam peraturan perusahaan, PKB atau di dalam perjanjian kerja. Nah, ini perusahaan karyawan tidak dapat bekerja karena di penjara hampir sama, cuma tidak mengakibatkan kerugian perusahaan. Nah, yang terakhir juga sama, ya sudah terbukti bersalah within 6 months period, tetapi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan kerugian kepada perusahaan. Itu besarnya uang pesangonnya, penghargaan masa LSP, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, gitu ya. Nah, jadi ini adalah alasan-alasan yang diperbolehkan
berdasarkan PP 35. Jadi Bapak Ibu kalau melihat bahasa Indonesianya sekaligus mau lihat detailnya, silakan merujuk kepada PP 35 ya mengatur hal ini. Oke. Oke, ini overtime ya. Jadi gini, memang kalau kita bicara overtime itu, saya tidak hanya bahas sedikit dalam hal ini, saya tidak bahas secara detail terkait besarnya overtime segala macam. Ya saya hanya hal yang penting bahwa satu, apa namanya, pada umumnya karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal itu memang berhak atas upah lembur gitu ya, untuk karyawan yang eligible. Nah, tentunya ada juga karyawan yang dikecualikan, ya kan. Memang undang-undang yang mengatakan mereka yang punya tanggung jawab sebagai thinker atau pemikir, planner, executor, dan juga controller dari operasi perusahaan, itu mereka tidak berhak atas uang lembur. Nah, siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai thinker, planner, segala macam? Nah, itu pada itu tidak diatur secara spesifik, namun dikembalikan lagi tergantung masing-masing kebijakan perusahaan. Dan biasanya itu kan diatur di dalam PP, PKB atau employment agreement, tipe-tipe karyawan apa saja yang berhak dan tidak berhak atas overtime gitu. Nah, sekarang mau dicatat, yang penting juga bahwa eligibility kriteria sekarang itu siapa yang berhak atau siapa yang nggak berhak itu sekarang wajib untuk kita atur di dalam employment agreement atau PP atau PKB. Karena kalau nggak diatur, maka ada possibility bahwa semua karyawan akan berhak atas upah lembur, gitu ya. Jadi ini buat pengusaha harus hati-hati, maka kita harus make sure mempunyai suatu employment agreement atau peraturan perusahaan yang proper. Tidak hanya punya yang simple, tapi make sure kita punya employment documents dalam hal ini perjanjian kerja atau PP PKB yang dibuat secara proper gitu. Ada pertanyaan? Jam kerjanya masih sama ya Pak ya? Di 8 jam kerja ya Pak ya? Atau ada perbedaan setiap industri? Kalau jam kerja sama sebenarnya secara umum Pak, tapi memang ada peraturan spesifik terpisah Pak ya, itu terkait kalau itu Pak apa namanya fly in fly out yang kerja 4 minggu berturut segala macam itu ya, itu beda peraturannya untuk yang oil and gas atau Oil and mining gas. itu ada peraturan terpisah sih Pak gitu. Oke, siap Gitu. Pak. Lanjut Pak Robert. Gitu ya. Oke, sekarang ini foreign involvement itu bahwa memang saat ini orang asing itu tidak boleh terlibat di dalam apa namanya employment matters ya, HR itu tidak boleh gitu ya. Jadi make sure buat pengusaha di sini jangan sampai ada karyawan asing yang ikut serta atau terlibat dalam masalah employment, baik terlibat dalam diskusi maupun terlibat dalam eksekusi atau penandatanganan employment documents. Jadi seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau employment document lainnya itu tidak boleh di-sign atau tidak boleh ditangani oleh karyawan asing. Sama juga kalau dalam proses perpanjangan PP, PKB, atau bahkan proses PHK, itu karyawan asing tidak boleh ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut ya. Jadi untuk HR itu hanya boleh dilakukan oleh karyawan lokal gitu. Nah, itu mungkin materi saya terkait apa Terakhir namanya mengenai employment gitu. Nanti di Oke. slide berikutnya itu saya akan discuss apa saja sih yang bisa kita bantu ya gitu ya untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Tuh. Oke. Mengenai yang terakhir nih mengenai foreigner ya Pak ya. Mungkin Ya. ada saya lihat di sini nih ada sahabat saya juga nih Pak Badrol. Pak Badrol nggak ada pertanyaan ya Pak mengenai foreigner ya Pak? Karena beliau juga sepertinya karyawan import nih Pak Badrol. Oh, oke. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan. Materi habis Pak Robert? Ya, habis Pak. Gitu. Oke, kalau gitu Kalau kita ada yang buka tanya, forum tanya jawab teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan dan kita buka di unmute dan bisa langsung bertanya ke Pak Robert. Silakan teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Atau karena tadi udah cukup jelas sekali jawaban dari Pak Robert, mungkin udah kejawab semua. Tapi monggo, silakan teman-teman. Ini bisa ditutup aja mungkin Pak materinya Pak, biar kita bisa buka. Oke, mungkin ini mungkin terakhir Pak. Jadi how we can help Pak ya. Jadi Oh boleh, monggo. Jadi pertama, dulu. ya
Bapak Ibu mungkin buat perusahaannya mungkin kantor saya employment lawyers. Jadi saya membantu klien pertama terkait basically from hire to fire ya, dari mereview atau membuat peraturan perusahaan, perjanjian kerja, PKB, kemudian membuat policy atau membuat advice anything terkait dengan employment seperti tentang BPJS, tentang type of employment, tentang overtime, tentang cuti segala macam. Kemudian terkait termination of course gitu ya, kita membantu klien juga untuk sebisa mungkin kita tuh sebenarnya prinsipnya untuk menghindari dispute gitu ya. Jadi strategi apa yang perlu memang kita implementasikan untuk menghindari dispute, untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara damai. Kemudian juga mengenai imigrasi, terkait izin kerja, visa, kalau ada deportasi, kalau ada inspeksi, segala macam. Kemudian kalau ada dispute pun akhirnya kalau mentok-mentok harus bipartit, harus mediasi PHI, kita juga membantu klien dalam hal ini. Kemudian juga kalau ada audit ya, audit dari inspeksi dari Kemenaker atau imigrasi, kita juga bisa membantu klien. Kemudian tadi yang independent kontraktor atau konsultan, apabila Bapak Ibu ada yang butuh untuk review atau bikin agreement-nya, gitu kami bisa membantu. Nah yang terakhir terkait direktur atau komisaris ya Bapak Ibu, yang saya bilang tadi, seandainya ada yang butuh untuk membuat agreement-nya supaya direktur tersebut dianggap hanya sebagai direktur saja, bukan direktur and designer employee, kita juga bisa membantu dalam mempersiapkan agreement-nya, either in bahasa atau in dual language. Kemudian terakhir terkait outsourcing dan juga training ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di perusahaannya ternyata menurut Bapak Ibu training kita ini cukup bermanfaat, kalau mau kita ada sesi private terpisah, ada perusahaan yang mau fokus lagi, mau eksklusif membuat training, silakan bisa menghubungi kami. We will be happy to help gitu. Nah, ini yang terakhir adalah ini alamat website saya www.rsadvocates.co.id. Ini nama saya adalah founding partner di kantor ini. Ini alamat email dan handphone saya gitu ya. Silakan dicatat atau nanti bisa di-share oleh Bapak Putra itu di akhir sesi ini. Monggo teman-teman mau di-capture boleh silakan, ada email dan juga nomor handphone. Itu juga WA ya Pak Robert? Betul, WA juga. WA, jadi bisa langsung bertanya ya. Oke. Gitu. Oke. Kalau sudah saya akan stop sharing. Udah ya? Oke. Kita Oke, langsung baik. buka forum tanya jawab saja. Teman-teman yang ingin atau mungkin belum terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang ada atau ingin ada ditanyakan, monggo silakan angkat tangan atau unmute dan langsung bertanya ke Pak Robert. Sekarang kita sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Ada usulan di sini kalau bisa ada rekaman materi. Oke, ya nanti kita coba infokan. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Sepertinya ini karena jawabannya udah cukup detail tadi sehingga sepertinya sudah kejawab semua. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi tadi topik yang saya berikan itu hanya topik-topik inti ya. Tentunya implement itu sangat bervariasi, sangat beragam gitu ya. Jadi kalau ada event pertanyaan yang mungkin di luar topik gitu ya, silakan Bapak Ibu. Tapi selama hubungannya dengan employment ya, yang naik tentang financing saya nggak ngerti ya gitu. Jadi selama ini terkait masalah employment, silakan Bapak Ibu bisa bertanya gitu ya. Jadi sekali lagi tadi itu topik itu hanya topik-topik inti saja, sedangkan employment itu sangat beragam, sangat banyak gitu ya. Jadi kalau ada yang di luar itu silakan tanyakan. Oke, kalau nggak ada saya dulu nih Pak Robert terkait Silakan. dengan direktur dan komisioner ya. Ya. Apakah ada undang-undang atau aturan lain yang di pemerintahan yang mengatur mengenai posisi tersebut Pak, mengenai direktur dan komisioner Pak? Sebenarnya gini, direktur, komisaris, dan komisioner itu kan salah satu elemen yang memang wajib ada di satu perusahaan ya Pak, satu PT gitu ya. Ya. Nah memang hak dan kewajiban direktur komisaris itu jelas merujuk kepada undang-undang PT ya. Jadi kan kalau direktur itu kan memang basically orang yang authorized untuk mewakili perusahaan yang melakukan day-to-day business of the company gitu kan. Sedangkan komisaris itu yang basically mengawasi kinerja direktur gitu ya. Itu sebenarnya kalau kewajibannya diatur secara undang-undang, secara jelas. Nah, kalau benefit itu tidak diatur karena kalau kita undang-undang PT, benefit direktur itu ditentukan oleh RUPS gitu ya. Jadi ada RUPS terpisah yang menentukan besarnya gaji atau benefit lainnya terhadap si direktur komisaris ini.
Nah, kalau tadi Pak yang saya bilang tadi, apakah dia karyawan atau bukan, nah itu semua based on practice, tidak ada memang, jadi itu semua ini Pak saya sudah dispute berkali-kali di pengadilan, itu emang bervariasi Pak, case by case basis, ini tergantung apa namanya, terms and conditions dari penunjukan orang ini sebagai direktur, apakah tadi saya bilang kalau dia karir, apakah dia terminate dulu, terus kemudian dia baru diangkat sebagai direktur, atau lanjut terus, atau kalau literal hire memang ada apakah ada employment agreement atau tidak ada employment agreement segala macam Pak. Cuma memang menurut pengalaman saya, menurut knowledge saya, direktur dan komisaris itu bisa direktur doang, direktur saja, atau direktur at the same time as an employee. Tentunya ada juga yang berpandang, Pak Robert, itu nggak benar Pak. Namanya direktur itu ya bukan karyawan Pak gitu. Kalau begitu, seandainya, wah saya akan mengangkat karyawan karir saya semua yang sudah berpuluh-puluh tahun kerja dari direktur. Dari direktur, baru 5 bulan kerja, saya putus. Terus nggak dapat benefit, itu kan nggak fair kan? Ya kan? Nah, tentunya itu, tapi itu based on my experience ya, tentu saya nggak memaksakan kalau ada memang pihak-pihak lain yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan saya. Itu sih Pak Putra, semoga menjawab. Dalam arti untuk direktur itu tergantung perusahaan ya Pak ya, bisa sangat variatif sekali ya Pak ya. Betul. Hak dan kewajibannya ya Pak. Betul. Karena gini, karena banyak juga perusahaan yang nggak aware Pak terkait hal ini Pak. Gitu. Nggak aware atau kadang-kadang selama ini nggak ada dispute kok. Nah itu kan. Jadi mereka baru aware kalau ada dispute biasanya. Gitu. Baru bingung gitu Pak. Gitu. Baru perbaiki gitu sih. Ya mayoritas sekarang yang ada adalah direktur adalah karyawan Pak. Jadi exactly, itu betul. yang mayoriti terjadi sekarang. Betul. Oke, betul. dengan wawasan yang Pak Robert sebutkan tadi, kita baru terbuka nih bahwa sebenarnya ada posisi ketiga tadi ya, direktur atau di komisioner. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Monggo, silakan. Atau belum terpuaskan, silakan di-unmute, bisa langsung bertanya ke Pak Robert. Tadi nomor Pak Robert sudah dicatat ya, teman-teman. Atau Pak Robert kalau mungkin ada di chat ditulis ulang nomor handphone Bapak, monggo Pak. Baik. Takutnya ada yang kelewatan. Silakan dimasukkan. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin tetap bertanya, silakan. Pak Robert, kita masih ada waktu. Ya. Tanya. Oh, monggo Pak Sutyono, silakan Pak Haji Sutyono, silakan Pak Haji. Pak Robert. Ya. Pak Robert kan sudah banyak experience ya, pengalaman mengenai employment gitu ya. Kira-kira ada trik-trik apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang kalau dulu contohnya kalau karyawan kontrak itu hanya sampai 3 tahun gitu misalnya ya. Nah, tapi kenyataannya kan ada yang sampai 5 tahun atau bahkan seumur hidup gitu ya, dengan cara misalnya diputus dulu atau apa gitu triknya. Nah ini ada apa Pak yang sering kali Bapak temukan di lapangan, trik-trik tertentu yang tidak kena pelanggaran peraturan, ya, tapi bisa berlangsung perusahaan itu. Gini Pak, pertama yang saya selalu advise itu selalu ada konsekuensinya. Saya advice itu ya memang kan gini, kayak karyawan kontrak itu kan hanya pekerjaan yang sifatnya sementara, ya, bukan permanen. Saya advice terkait juga jangka waktu kontrak berapa lama yang diperbolehkan. Kalau dia ngeyel, ya kalau mereka klien atau siapapun itu memang willing to take the risk, ya udah, itu keputusannya si klien. Cuma memang apa namanya, selama dia comply, kalau berpuluh-puluh tahun, apakah itu berarti comply? Apakah itu berarti nggak comply? Belum tentu Pak. Ya kan, bisa aja comply. Contohnya nih, saya perusahaan, saya meng-hire ada nih, kan saya punya klien base ya Pak, klien A nih, saya setahun, saya hire Pak Putra contohnya nih, Pak Putra untuk dedikasi klien ini, ya kan proyek ini setahun. Once selesai, pekerjaan berakhir, PKWT berakhir, ya kan, selesai. Saya punya klien lagi nih baru, klien B, 2 tahun. Saya tahu Pak Putra oke kerjanya, saya hire lagi Pak Putra, PKWT lagi untuk 2 tahun untuk klien ini yang baru. Kalau ini selesai, PKWT juga berakhir kan, ya kan? Kemudian ada klien lagi C, ya kan? Untuk pekerjaan yang beda, untuk proyek yang beda. Itu ya kalau seandainya memang apa namanya kayak begitu kan comply, even berpuluh-puluh tahun kontrak terus tetap comply. Tapi kalau saya gini nih, saya punya perusahaan, ya perusahaan saya perusahaan let's say apa ya? Pabrik
pabrik Apa lah, gitu, yang pabrik kayak gitu. pabrik fitting. Tapi ini saya punya untuk karyawan HR, karyawan legal lah gitu. Saya hire Pak Putra nih sebagai kontrak, kan dari awal udah nggak boleh sebenarnya, ya kan? Hmm. Karena pekerjaan legal saya itu bukan pekerjaan yang proyeknya bukan sementara tapi permanen pekerjaannya. Jadi seharusnya nggak boleh untuk kontrak. Saya hire Pak Putra kontrak setahun terus, ya itu kan jelas kan konsekuensinya jadi permanen dari awal. Tapi kok kalian tetap mau take the risk, karena kan banyak kan, ya udahlah, jadi saya kontrak aja. Kalaupun nanti dispute, saya paham resikonya. Kalau nggak dispute, go ahead, ya udah. Sama kita aja kan Pak, mau melanggar lampu merah, kalau ada polisi nggak ketahuan, kita di tol di jalur paling kiri nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Once ketahuan ada resikonya, gitu. Tapi sekali lagi, karyawan kontrak sekarang ada kompensasi loh, nggak murah lagi, ya kan? Yang maksudnya dulu kalau di pemikiran kita karyawan kontrak berakhir, kita nggak perlu bayar apa-apa, sekarang perlu bayar kompensasi kan. Jadi we have to think twice karena sekarang sudah nggak murah lagi untuk meng-hire karyawan kontrak compared ke peraturan yang dulu. Itu Pak Sutiono. Ya, oke. Gitu. Oke, Thank Pak you, Haji. Pak Robert. Nah, Ya, cuma gini, ya. mungkin gini. Kalau kita bicara terkait PKWTT, karena gini, Pak, 3 months definitely is not enough. Ya, saya tidak bisa mengetahui karyawan baru yang terutama yang junior bahwa dia memang kompeten atau attitude-nya itu fit in with our value gitu. Oke. What would be the alternative way, Pak? Saya sarankan, oke, how about kita enter into training agreement? Ya, jadi itu training karyawan agreement. trainee. On job Bukan- training ya Pak? Betul, kalau di bank Tapi tuh nggak- kayak ini manajemen trainee gitu ya. MT ya. Ya, gitu. Jadi dia bukan karyawan. Jadi kita Tapi kalau extend probation period nggak bisa. probation itu maksimal 3 bulan, Pak. Nggak bisa Sebenarnya diperpanjang. di-extend nggak Nggak bisa bisa ya. diperpanjang dan nggak bisa diperbarui, Pak. Gitu. Ya, Even yang baru cetak kerja ini juga sama, Mas. nggak bisa. Seperti itu. Nggak bisa, Pak. Tapi kalau training agreement kan bukan karyawan. Kita Iya, bikin iya. training agreement 6 bulan deh. Nah, 6 bulan nanti kalau kita masih nggak convince, kita nggak yakin, kita perpanjang for another 3 months, 1 6 bulan juga, tergantung sama para pihak gitu kan. Nah, nanti baru kita udah yakin, baru kita tawarkan sebagai karyawan kontrak atau permanen. Tapi biasanya itu untuk karyawan yang masih baru, Pak ya. Tentunya kan kalau karyawan udah senior, mana mau dia training agreement ya. Gitu. Nah, itu biasanya Kalau kenapa? kalau dimulai dengan kayak trial dulu gitu, saya trial sebulan apa nggak ada Trial ini employment apa, Pak? agreement-nya. Nah, itu dia. Trial itu harus sama-sama cicip-cicip gitu. ya, itu dia. Dia nyicipin kita nyicipin dia gitu. Nah, trial itu saya sarankan sih itu Pak ya, itu ada underlying agreement-nya Pak ya, gitu. Karena Tetap ada agreement-nya. betul. Karena kalau nggak ada resikonya apa? Resikonya adalah jadi karyawan permanen, Pak. Gitu. Walaupun cuma sebulan gitu. Tetap Pak. Bahkan even sebulan tuh tetap Pak, the risk is always there, Pak. Oke. Solusinya ke MT ya Pak Robert ya? MT untuk karyawan MT, ya. yang junior ya Pak ya, itu mungkin yang Junior, lebih oke. yang lebih apa? Benar, Pak. MT ada aturannya nggak Pak Robert? Nggak ada, Pak. Nggak Karena ada. dia Jadi bukan karyawan kan, jadi memang para pihak, Pak. Jadi kita nggak perlu bayar gaji, nggak perlu BPJS, biasanya kita ngasih uang saku, Pak. Gitu. uang saku ya. Biasanya. Gitu. Itu nggak diatur di cipta kerja sekarang. Nggak diatur, Pak. Gitu. Oke, jadi solusinya larinya ke MT ya Pak ya? Betul. Kebanyakan. Betul. Tapi MT terus-terusan bisa juga sampai berapa lama? Nggak diatur, Pak. Tapi kan harus kita juga Nggak harus diatur. pertimbangkan. Karena kan kalau si trainee-nya, lah saya training mulu nih, saya nggak mau deh. Bisa jadi dikeluarkan, Pak. Nah, gitu. Iya. Oh ya, Nah, tapi bisa ya. bisa. Nah, cuma gini, Oke. hati-hati. Kalau seandainya kita memang sudah mentraini seseorang, kita punya, contohnya nih ya, kayak bank, ya kan, dia kan sudah punya spend uang dan waktu kan untuk mentrain, kita pindahin ke beberapa cabang, keluar kota segala macam. Nah, kita juga perlu mencatat Pak, once nanti kita meng-hire orang ini sebagai permanen, ada ikatan dinas, ya kan? Jangan sampai gini, saya sudah kerja di Pak Putra nih, wah Pak Putra sudah spend waktu dan uang untuk mentrain saya, Robert, ya kan? Jadi saya sudah 6 bulan saya sudah punya knowledge yang cukup kuat, oke. Tapi pada waktu Pak Putra pengen mengangkat saya permanen, saya bilang, sorry Pak, saya punya ke kompetitor. Nah, kompetitor bilang, wah ini bagus nih orang nih, sudah dilatih oleh Pak Putra nih, gitu kan. Nah itu kita perlu ngikat nih di ikatan dinas, ya kan? Nanti kalau dia keluar dalam waktu ikatan dinas perlu bayar ke kita. Gitu, Pak. Ada aturan nih ikatan dinas? Nggak ada aturannya, Pak. Nggak ada aturannya, Pak. Ya. Tergantung, tentunya yang reasonable, Pak ya. Jangan sampai ikatan dinas selama 20 tahun. Nah, itu kan nggak ada yang mau, Pak. Gitu. Oke. Oke. Thank you, Itu Pak. trik-triknya, Pak. Betul.
Jadi solusinya adalah nanti tinggal kontak Pak Robert, Pak. Situasi dan kondisinya seperti apa, mungkin Pak Robert akan kasih solusi terbaiknya, Pak Haji. Yes. Kapan-kapan saya kontak Pak Robert. Siap, Anytime, siap. Pak. Silakan Pak Sudiono. Oke. Ada yang raise Kita hand itu, Pak? kolaborasi, Pak. Oke, Pak. Happy, Pak. Siap, siap, siap. Thank you, Pak Haji. Pak Ya, Albertus, Pak aku Albertus. lihat dulu boleh ya. Silakan, Pak Oke. Haji. Silakan. Terima kasih, Pak Sudiono. Thank you, Pak Selamat siang, Pak Sudiono. Putra. Silakan, Pak Albertus. Ya, selamat siang, Pak Robert. Ya, siang, Pak. Pak, saya mau nanya dikit nih. Persoalan kontrak. Ya. Kalau karyawan itu, let's say kita kontrak 1 tahun. Ya. Terus sebelum 1 tahun, karena ada alasan tertentu 6 bulan setelah kontrak kita putusin. Ya. Nah, sesuai dengan undang-undang, perusahaan wajib membayar denda atau penalti sisa kontrak yang belum diselesaikan. Ya. Pertanyaan saya, apakah kompensasinya tetap diberikan atau enggak, Pak Robert? Oke. Pertama, kompensasi wajib dibayarkan oleh pengusaha. Wajib Satu. hukumnya ya. Wajib. Kedua, uang ganti rugi belum tentu, Pak. Nah, Ya. makanya, Pak, ini tergantung dari bagaimana kita mendraft suatu PKWT. Ya, jadi memang sekali lagi PKWT itu harus well drafted, properly drafted. Contohnya nih, Pak Albertus, kita memasukkan klausula apabila ada kondisi-kondisi nih ya tertentu, kondisi-kondisi bahwa hubungan kerja berakhir. Salah satunya contohnya karena gini, contohnya, contoh gini Pak Albertus, saya perusahaan itu meng-hire Pak Albertus, Pak A gitu ya, Mr. A, Mr. X itu untuk mengerjakan proyek dengan klien gitu ya. Proyek dengan klien itu setahun. Ya. Berarti saya hanya meng-hire Mr. X ini untuk proyek PKWT setahun untuk Mr. X untuk proyek ini ya. Nah, di dalam klausulanya saya tulis bahwa apabila proyek ini berakhir lebih cepat ya, either diputus oleh kita maupun diputus oleh si klien lebih cepat sebelum setahun, maka PKWT ini juga dianggap berakhir lebih cepat tanpa kewajiban perusahaan membayar ganti rugi sisa kontrak. Nah, itu satu penting, Pak, ya. Atau yang malah apabila karyawan performanya kurang, apabila karyawan mangkir segala macam, maka perusahaan bisa memutuskan hubungan kerja lebih cepat tanpa kewajiban membayar ganti rugi sebesar kontrak. Nah, tetapi uang kompensasi masih tetap wajib kita bayarkan, Pak, unfortunately, ya. Gitu. Nah, kalau Pak Albert tadi bertanya, Pak, apakah itu by law? Jadi gini, itu tentunya subject to challenge, Pak ya. Selalu ada kemungkinan karyawan tidak sepakat, karyawan tidak setuju, nanti berakhir dengan dispute. Itu selalu terjadi, Pak. Tapi at least sekali lagi, kita harus punya suatu kontrak yang proper. Ya, masukkan hal-hal apa saja yang bisa mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja tanpa kewajiban pengusaha membayar ganti rugi sebesar kontrak. Begitu Pak Albert, semoga bisa menjawab, Pak. Oke ya, terima kasih Pak Robert. Baik. Ada satu lagi Pak, bisa diberi kesempatan Pak Putra? Silakan Pak Albert. Ini terkait juga dengan pertanyaan banyak peserta tadi, masalah banyak praktek Pak di banyak perusahaan kalau karyawan itu sudah usia pensiun, hak-haknya dibayarkan, terus perusahaan mempekerjakan lagi karyawan sudah pensiun, ya katakanlah perjanjian kerjanya umumnya dilakukan dengan PKWT. Ya. Apakah itu pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian, sifat pekerjaannya Pak Robert ya? Ya. Karena PKWT itu terkait dengan masalah sifat pekerjaan. Ya. Tapi perusahaan banyak melakukan praktek-praktek itu dengan harapan hak-hak karyawan terkait pensiun tadi sudah dibayarkan, sehingga dari sisi biaya perusahaan lebih murah. Sehingga begitu dia usia pensiun, dipensiunkan, baru dipekerjakan lagi dengan ikatan perjanjian kerja kontrak. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak Robert, mungkin dalam prakteknya, bagaimana triknya supaya perusahaan tidak dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan, Pak? Oke, biasanya kalau sekali lagi, kalau memang kita harus mem-PKWT-kan, Pak ya, itu pasti saya akan advise klien, ini fakta bahwa pekerjaannya itu pekerjaan sifatnya permanen, secara teori tidak bisa di-PKWT-kan.
Tapi kalau seandainya memang harus PKWT, saya biasanya bermain di nature of work-nya, Pak. Dibikin suatu as if ini proyek atau apapun itu loh, Pak. Jadi kita bisa menjustify bahwa ini memang untuk proyek gitu, Pak. More or less kayak begitu, Pak. Gitu. Tapi memang ini nggak bulletproof, Pak ya. Selalu ada resiko, nanti dispute ya nggak permanen. Tapi ini tinggal bagaimana kita mendraftkan suatu ketentuan, masukkan suatu ketentuan terkait scope of work-nya, Pak, terkait ininya bahwa memang mencoba ini pekerjaan yang sifatnya sementara, more or less kayak begitu, Pak. Project Gitu. base ya, Pak ya. Project base, mau saya gitu, Pak. More or less ya, Pak ya. Nanti bagaimana itu subject to case by case basis, tergantung bagaimana current job desk-nya bagaimana kita memformulasikan gitu. Supaya ini kita bilang ini sudah pensiun, ini untuk kerjaan yang apalah, untuk mungkin sementara, untuk work transition segala macam lah, itu biasanya kita coba untuk ini, Pak, untuk formulasikan, Pak, di dalam suatu PKWT itu, Pak, gitu. Atau alternatively kalau memang dia sekali lagi tidak terlalu insentif as if they are employees, kita bisa consider meng-hire orang ini sebagai konsultan, bukan sebagai karyawan. Itu mungkin satu opsi solusi juga, Pak Albertus. Ya, terima kasih Pak Robert. Sama-sama, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Albert. Oke, saya kasih kesempatan 1, 2, 3 kira-kira ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Kalau nggak ada, izin saya Pak Robert, saya ambil untuk penutup ya Pak Robert. Baik, Pak. Sekali lagi teman-teman yang mungkin belum terpuaskan dengan jawaban-jawaban atau sekarang mungkin belum ada pertanyaan, ketika selesai nanti mungkin akan ada pertanyaan, silakan langsung berhubungan dengan pembicara yang luar biasa Pak Robertus atau Pak Robert, ada nomor handphone ya, ada alamat email dan lain-lain, atau pengen ngopi bareng dengan Pak Robert tinggal berkunjung ke Mega Kuningan ya. Di sana ada Sopodel Office di lantai 23 Tower A ya. Silakan yang ingin janjian dengan Pak Robert langsung berhubungan langsung. Saya lanjutkan sedikit untuk penutupnya. Sekali lagi teman-teman, event yang luar biasa ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin memiliki materi yang luar biasa tadi, daging semua kalau saya lihat ya materinya, silakan kontak Mbak Siva dengan capture barcode yang ada, dan teman-teman juga otomatis akan mendapatkan sertifikat yang seperti di kanan. Ya, sekali lagi ada sedikit biaya investasi sebesar 150.000 untuk mendapatkan materi dan sertifikatnya. Lalu kami butuh feedback, butuh masukan, tak ada gading yang tak retak. Kalau ada kurang-kurang atau ada informasi lain, silakan diinformasikan ke kuesioner yang kami kirimkan. Tolong di-capture ya, nanti teman-teman akan masuk ke Google Form dan tolong lakukan evaluasi terkait dengan webinar yang hari ini. Silakan teman-teman capture barcode-nya, tapi isinya nanti mungkin ya setelah event ini, di-capture dulu barcode-nya. Dan tolong berikan feedback ke webinar yang kita lakukan hari ini. Kita butuh inputan hingga ke depan kita akan lebih baik lagi. Oke, dari saya habis. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada kata Pak penutup Pak Robert untuk mensummary-kan, silakan Pak Robert. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Putra atas kesempatannya buat MQA, atas fasilitasnya segala macam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya, aktif diskusinya, gitu. Semoga membantu. Kalau salah kata saya minta maaf. Tapi sekali lagi, employment itu beraneka ragam, ya. Banyak juga trik and triknya yang tetap dalam ranah peraturan yang berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menginginkan detailed advice segala macam untuk mengetahui lebih lanjut atau mengatur strategi atau untuk mengetahui lagi trik bagaimana kita bisa lebih fleksibel tapi masih dalam koridor yang hukumnya berlaku, please feel free untuk kontak saya, gitu ya. Oke, Demikian, terima Pak Putra. kasih Pak Robert. Sepertinya banyak teman-teman yang akan menghubungi Bapak. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di event yang luar biasa hari ini. Pak Arief juga baru keluar kelihatan ini ya. Saya ucapkan semoga ilmu yang diberikan Pak Robert ini luar biasa ya. Kita sebutnya sedekah ilmu, dan teman-teman yang ingin berhubungan langsung, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ke-HRD-an atau terkait dengan perjanjian-perjanjian, bisa langsung berhubungan dengan Pak Robert. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Sampai ketemu di event berikutnya di minggu depan. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra, Pak Robert, terima kasih. Terima kasih. Have a good weekend. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Putra. Ya, sama-sama. Makasih.
kasih. Iya, kan? Izin saya tutup ya Pak.